Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom blessed people. Kembali lagi kita mau ibadah MPM Sabtu ini. Yuk mari sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk menyembah dan mencari hadirat Dia. Sebelum kita menyembah, kita doa dulu sama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis. Walaupun Tuhan keadaan tidak baik buat kehidupan kami, meskipun ada COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong kami. Engkau tetap Allah kami yang setia, Engkau tetap Allah kami yang selalu ada buat hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau mampukan, Engkau kuatkan kami di setiap cobaan ini Tuhan, dan kami bisa melalui semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puja, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami yang selalu ada, yang selalu menyertai, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lupakan.
segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, Kau Allah di hidup kami, Allah di hidup
Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi Kau tetap, Kau terima kasih Yesus, terima kasih Kau tetap Mari bangkitkan roh Tuhan di dalam kita. Mari kita sembah Dia yang bisa mengasah kami sembah Kau Allah yang besar, yang ditinggikan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan lembut Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Tuhan, Kau Allah kami besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
besar buat hidup kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang besar buat hidup kami. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan, Kau adalah Allah yang besar buat hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih semua kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu. Ada pemulihan buat generasi muda kami Tuhan Yesus. Kami rindu. Amin. Kami rindu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita ulang-ulang ini dari awal. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sembah Dia. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kemenangan. Hadirat-Mu membawa kemenangan. Kami mengangkat tangan kami, tanda berserah, tanda menyerahkan hidup kami ke dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus. Ya, mari bangkitkan rohmu sekali lagi. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Biar hadirat Tuhan yang memenuhi setiap anak-anak muda Tuhan Yesus. Ya, hadirat-Mu. Haleluya. 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 Oh, ya Rabba Shekera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bless the Lord. Kami bersyukur hadirat-Mu memenuhiku, Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang disampaikan itu menjadi rema buat hidup kami, bisa menjadi buah yang tertanam di dalam hidup kami. Bukan sekedar firman yang biasa aja, tapi menjadi firman yang luar biasa buat kehidupan kami anak-anak muda Tuhan Yesus. Tuhan, siapkan Tuhan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom
teman-teman Blessed People dan EMPM sekalian yang lagi beribadah online hari ini. Hari ini aku Christine, aku mau bagikan tentang bagaimana kita caranya mengelola waktu. Bagaimana kita harus menjadi pengelola dan bukan menjadi pemilik. Di 1 Korintus 16 ayat 20 berbicara tentang orang percaya adalah orang yang telah ditebus oleh karya salib Kristus. Maka dari itu sudah selayaknya sumber daya yang ada pada kita adalah titipan dari Allah untuk kita kelola untuk kemuliaannya, bukan merasa milikinya. So di sini berbicara tentang kita harus memakai waktu kita sebaik-baiknya, bukan kita pakai untuk ya terserah kita aja, tapi kita pakai dengan cara punya mental sebagai pengelola. Di 1 Petrus 4 ayat 2 pun berbicara tentang supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tapi untuk kehendak Allah, di mana kita menggunakan waktu bukan untuk kita sia-siakan, tapi kita gunakan waktu sebaik-baiknya. So, gimana sih caranya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya? Nanti akan aku bahas setelah kita bahas dulu yang satu ini. Yang aku mau bahas adalah kita seringkali sebagai anak-anak muda selalu berpikir kalau hidup itu ya sudah, hidup punya gue, jadi gue mau lakuin apa aja ya terserah gue. Sebenarnya kan, tapi yang Tuhan mau itu sebenarnya bukan seperti itu kan teman-teman. Kita selalu berpikirnya kalau ada quotes yang berbicara tentang you only live once, terus artinya gue hidup ya cuma sekali, berarti gue boleh dong ngapain aja, kan hidupnya cuma sekali. Jadi hidup gue ya gue mau bandel kayak mau sia-siakan kayak gue mau main game setiap hari pun ya nggak masalah karena itu hidup gue. Tapi tahu kan kita kalau dikasih hanya satu kesempatan sekali saja, artinya kita harus memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Seperti seorang pelari yang kalah di pertandingan pasti ingin mengulang lagi pertandingan yang sebelumnya supaya lebih maksimal. Atau kita waktu di sekolah dapat nilai jelek, terus kita berpikir seandainya kemarin belajar lebih giat atau seandainya kemarin lebih semangat gitu belajarnya, pasti bisa deh dapat nilai lebih bagus. Kita selalu berandai-andai seolah-olah meminta kesempatan lagi. Nah, di saat kita dikasih kesempatan ulang nih, teman-teman mau pakai kesempatan itu nggak sih? Pasti iya kan? Nah, kalian juga tahu nggak sih, rata-rata orang yang sukses dan berhasil untuk mencapai tujuan hidup mereka adalah orang yang pintar dalam mengelola waktu. Nah, Titin kasih contoh nih, ada satu tokoh namanya Kevin Kruse. Kalau kalian searching di Google, dia adalah seorang CEO, seorang author, dia best-selling author. Dia di Amerika, dia itu ada menulis buku, di mana bukunya itu berjudul A Secret Successful People Know About Time Management, di mana bukunya ini diriset berdasarkan 7 orang miliarder, 13 atlet olimpiade, 29 mahasiswa yang lulus dengan nilai A di universitas terbaik, dan 239 wirausahawan. Di sini termasuk dari testimoni-testimoni orang sukses itu yang pintar dalam mengelola waktu. Dan kalian juga tahu nggak sih, Tuhan Yesus juga memberikan teladan loh yang sama. Tuhan memberikan teladan, kalau kalian perhatiin, Tuhan itu tetap memiliki hubungan yang intim dengan Bapaknya yang di surga, dengan dia bangun pagi-pagi untuk berdoa, dan waktu dia bisa menginjil, dia bisa melayani juga, dan melakukan mukjizat-mukjizat. Itu artinya, kalau menurut Titin, Tuhan juga termasuk orang yang pintar dalam mengelola waktu. Nah, teman-teman mau nggak sih bisa untuk mengelola waktu dan bisa menjadi orang yang sukses juga? Pasti mau kan? Nah, Tintin kasih itunya nih, kasih tipsnya gimana kalian bisa dalam mengelola waktu. Yang pertama teman-teman, we have to know our priorities. Kita harus set prioritas kita dan goals-nya kita. Kita memilih prioritas yang mana sih? Yang penting itu yang mana sih? Misalkan adik-adik ada pelayanan, ada waktu untuk keluarga, atau ada untuk pekerjaan. Nah, kalian pilih prioritas kalian tuh yang penting tuh yang mana. Setelah itu, karena kita udah punya tujuan, artinya kita tahu, oh oke, karena tujuan gue ini harusnya gue harus seperti ini. Misalkan seorang pelari, pasti kalau dia punya pertandingan, pasti dia akan set waktu dia kan dalam waktu berlatih. Kalian pernah dengar gak sih seorang pelari itu pasti dia akan buang-buang waktu dia untuk berlatih itu sekitar 6-10 jam per hari, yang kalau di orang biasa itu lama banget ya. Nah, kalau buat dia kan enggak, buat dia itu adalah itu termasuk karena dia memprioritaskan waktu latihan dia untuk kasih yang terbaik,
That's why dia mau berlatih dengan waktu yang lama seperti itu. Nah, itu sama di kehidupan kita, teman-teman. Di saat kita udah set prioritas kita, di saat kita udah oke, aku mau ranking 1 misalkan. Artinya aku mesti belajar lebih banyak nih, mainnya dikurangin. Atau misalkan kita set waktu seperti ini. Hari ini aku pulang sekolah misalkan jam 12. Habis makan, habis mandi, aku mau belajar nih, belajarnya berapa lama? Misalkan, aku mau belajar 3 jam misalkan. Oke, kalian set itu, kalian tentukan itu gitu loh. Nah, setelah itu, karena kita udah set prioritas dan goals kita, sudah jelas goals kita mau kemana, kita minta wisdom, kita minta hikmat dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang kedua kita minta hikmat, itu kalau di Amsal 2 ayat 6, itu berbicara tentang karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya segala sesuatu kita perlu minta hikmat, teman-teman. Jadi jangan kita udah siapin nih prioritas kita tuh apa, tapi kita nggak tahu caranya tuh gimana untuk melakukannya. Berarti kita harus minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, gimana sih caranya supaya belajarnya lebih efektif? Kan ada kalau dulu nih karena aku tahu susah menghafal, jadi aku ngambil waktu sekitar setengah jam untuk tulis dulu di kertas apa yang mau dihafal. Terus aku ingetin di dalam otak, baru aku belajar ulang gitu, baru di memorize. Nah, itu sama kayak kita harus minta hikmat gimana cara untuk bisa sampai ke tujuan kita, untuk sampai ke goals kita. Di firman Tuhan juga ada berbicara kan, segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mengelola, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menabur. Artinya segala sesuatu itu punya masanya dan punya waktunya, teman-teman. Di saat kita udah set prioritas kita udah set goalnya kita minta hikmat. Baru yang ketiga, komitmen dan effort. Karena tanpa itu pun prioritas dan goals kita nggak bisa sampai. Karena apa? Karena kita nggak punya kemauan, karena kita nggak punya komit gitu. Di saat kita komit kan artinya, oke, aku mau dapat ranking 1, artinya aku mau belajar sungguh-sungguh. Kalau kita nggak ada komitmen seperti itu kan, gimana caranya kita bisa ranking 1? Misalkan setiap hari ujiannya 1 minggu lagi, priority kita ranking 1. Nah, dalam 1 minggu itu kita nggak ada komitmen nih buat belajar. Kita cuma yang penting belajar aja. Nggak bisa juga, teman-teman. Tapi kita harus punya komitmen, kita harus punya yang namanya keputusan yang pasti. Oke, karena 1 minggu lagi ujian, karena aku mau ranking 1, artinya aku mau belajar dalam 1 minggu. Misalkan aku mau taruh waktu 3 jam per hari atau 6 jam per hari. Nah, kita pakai komitmen kita. Setelah kita pakai komitmen, kita usaha maksudnya usaha yang maksimal. Kayak yang tadi dibahas kan juga kesempatan yang kita pakai dengan sebaik-baiknya. Artinya perlu usaha yang maksimal, perlu usaha yang benar-benar yang diusahakan banget gitu supaya prioritas kita bisa tercapai. Nah, aku yang keempat, kalau tadi kan ada tips 3, nah yang terakhir itu di saat kita udah komit dan effort, kita evaluasi. Evaluasi itu berbicara tentang apa sih? Ya kita harus melihat lagi, kita fix ulang, kita ibaratnya kita ngelihat lagi apakah goals dan prioritas kita ini sudah sampai ke tujuan, apakah kesempatan yang dikasih ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya. Kita perlu evaluasi, teman-teman. Oke, misalkan waktu mau ranking 1, misalkan kita sudah komit nih, kita bilang mau ranking 1, terus kita sudah minta hikmat dari Tuhan kasih hikmat untuk belajar 1 minggu, misalkan 3-6 jam, terus kita udah komit, kita udah tiap hari belajar, dan kita udah usaha dengan sebaik-baiknya. Kita lihat lagi, waktu sudah ada hasilnya tuh berapa, misalkan oke, ranking 1, kita perbaiki lagi, kita evaluasi ulang. Oke, kalau kemarin 3-6 jam aku bisa ranking 1, artinya aku bisa dong harusnya lebih mengefektifkan waktunya lebih lagi
Misalkan dalam 3-6 jam itu per hari dalam seminggu dikurangin. Tapi nanti aku sambilan belajar yang lain atau kalian alokasikan waktunya ke pelajaran yang lain misalkan. Itu kita evaluasi ulang. Atau kalau nanti kita nggak sampai ke goals kita, nggak sampai ke priority kita itu, waktu kita evaluasi apa sih yang kurang? Waktu kita nggak nyampe itu, waktu kita nggak bisa dapetin goal itu, yang kurang tuh apa? Apakah kita kurang bersemangat? Apakah kita kurang komit kita kurang? Atau usaha kita kurang gitu? Nah itu teman-teman sendiri yang bisa menjawab waktu kalian mempraktekkan itu di rumah. Nah, aku juga mau bagi pengalaman juga. Waktu itu sebelum PSBB, pekerjaan semua kan berhenti. Lalu waktu PSBB itu sempet tuh, karena nggak bisa ngelakuin apa-apa, aku mempergunakan waktu, kalau bisa dibilang tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan lagi PSBB. Jadi waktu itu aku pikirnya karena lagi PSBB, udahlah waktunya berlibur dan bersantai, karena kapan lagi kan bisa nyantai, bisa dalam 1 minggu itu nggak ada pekerjaan, maksudnya nggak full kerja gitu. Nah di saat itu aku membuang waktuku sebenarnya. Nah Roh Kudus remind lagi sama aku waktu itu, waktu saat teduh. Waktu itu pada saat teduh Roh Kudus bilang, maksudnya, Titin, kamu sudah ngapain aja dalam seminggu? Bukankah waktu itu adalah kesempatan? Jadi mana kita harus mempergunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. Masa dalam 1 minggu kamu mau mau disia-siakan saja dengan kamu dengan questions yang dengan keadaan yang mau berlibur gitu. Tuhan ingetin kan di situ. Terus langsung ngerasa kayak oke, nggak bisa nih kayak gini. Aku harus nggak bisa dalam seminggu main-main aja ibaratnya. Jadi di saat itu juga bertobat, minta ampun, lalu minta hikmat Tuhan. Tuhan maunya Kristen tuh ngapain gitu loh. Terus set prioritas juga. Kembali remind ulang lagi, goals aku sebenarnya apa sih? Apa sih yang belum tercapai? Nah, waktu itu yang belum tercapai kebetulan ada usaha online, dan online-nya itu belum maksimal gitu ibaratnya, karena kan sambilan bekerja yang lain, jadinya nggak fokus banget. Nah di situ Roh Kudus ingetin, oke, goals-nya berarti yang karena lagi PSBB berarti kesempatan untuk beralih ke online. Ya berarti harus belajar lebih lagi tentang online. Terus minta hikmat sama Tuhan, prioritasnya aku tentuin, oke, aku mau fokus sama online. Kedua, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini prioritas dan goals aku ini untuk fokus ke online. Tuhan kasih hikmat, gimana caranya supaya aku lebih ngerti tentang online. So, di situ dapat pencerahan dan ngerasa, oke, aku mesti belajar, cari tahu tentang online, banyak diskusi sama orang, cari-cari buku tentang online, baca-baca buku, baca-baca artikel. Di situ aku belajar. Dan yang ketiga, yang tadi kita udah bahas, yang tadi aku udah bagi tipsnya, komitmen. Aku mulai berkomitmen tuh, karena tiap hari ibaratnya banyak waktu luang, aku mulai komit. Dalam 1 hari, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, aku akan di depan komputer, akan invest waktuku, akan pakai waktuku khusus untuk belajar online. Di situ setiap hari aku komit. Aku komit. Nah, setelah itu ke evaluasi. Sudah ngelakuin semuanya, prioritasnya udah sampai belum nih? Itu kan pertanyaannya, pasti teman-teman juga penasaran kan? Nah, waktu bulan lalu, sekitar 2 bulan lalu, ternyata hasilnya itu baru keluar, hasilnya itu baru kelihatan. Ternyata tadinya kan sempat berpikir udah mulai nih, kan sudah action, sudah taruh effort, sudah taruh usaha dengan cara ngelakuin belajar tentang online itu. Nah, di situ
hasilnya baru keluar gitu. Nah, belakang 2-3 bulan lalu itu tiba-tiba ada orang cuk gitu, teman bisnis juga, dia ngajak Titin untuk usaha online. Kayak bukan usaha online sih, tapi lebih ke dia itu nyari orang yang tahu online, tahu dunia online, tahu dunia ibaratnya online itu seperti apa gitu loh. Dan dia ngajak untuk bikin bisnis bareng. Nah, di situ waktu aku dievaluasi lagi nih, aku berpikir, iya ya, ternyata di waktu aku memakai waktu sebaik-baiknya pasti akan ada buah dan hasilnya. Nah, teman-teman, pertanyaan nih teman-teman mau pakai waktunya dengan sebaik-baiknya atau mau hidup terserah gue aja, hidup gue ya sudah gitu. Jangan lupa ya teman-teman, seperti yang sudah dibagikan, apa yang kita lakukan hari ini itu yang menentukan kita di masa depan. Oke teman-teman, sekian itu sharing dari aku. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Dan nanti di follow up, dikasih bagi sharingnya di Instagram kita di empm.community. Setelah udah dipraktekkan, apa sih nih, ternyata dapat hasilnya ini loh gitu. Itu bisa jadi berkat juga buat orang lain. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita teman-teman satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami masih dikasih kesempatan untuk ibadah online Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat setiap yang Tuhan Yesus kasih Tuhan. Thank you buat setiap hikmat yang Tuhan Yesus kasih. Thank you buat pengetahuan baru yang kami terima Tuhan hari ini. Thank you Tuhan Yesus juga untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan sampai detik ini Tuhan Yesus. Tuhan, kalau tadi kami belajar Tuhan gimana caranya mengolah waktu, kalau kemarin kami juga udah belajar bagaimana caranya mengolah uang Tuhan, dimana kami harusnya menjadi pengelola dan bukan menjadi pemilik Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau katakan kalau kami mau menjadi pengelola yang baik, kami mau menjadi pengelola yang dimana kami bisa menjadi dampak Tuhan, dimana di saat kami mengelola itu Tuhan, kami bisa menghasilkan buah-buah yang lebih lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus buat hari ini, kami mau Tuhan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Kami mau Tuhan kemanapun kami berada Tuhan, kami mengikuti kehendak Tuhan dan bukan keinginan kami Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus buat setiap halnya Tuhan. Kalau kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang ada Tuhan di GB Widuri dan GB House of Praise dan komunitas kami Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus yang terus pakai kami lebih lagi Tuhan dimanapun kami boleh berada. Biarkan Tuhan Yesus berkati gereja ini lebih lagi. Tuhan juga berkati gembala kami Tuhan, Pastor Sona Setiawan Tuhan, biar kemanapun hamba-Mu ini boleh berada, boleh menjadi dampak dan boleh menjadi terang-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di EMPM Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan setiap para pelayan-pelayan-Mu ini lebih mengerti dan lebih dekat lagi sama Engkau, lebih dapat lagi Tuhan visi apa yang Engkau mau dalam kehidupan setiap dari mereka Tuhan. Biar dari pelayanan mereka Tuhan, dari setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, biar boleh menjadi dampak buat adik-adik di sekolah Widuri Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, kami juga mau memberkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Biar ibadah online ini Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, kami boleh menjadi pelakunya, kami boleh semakin dekat sama Tuhan, kami boleh semakin ngerti apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga Tuhan Yesus untuk orang-orang yang masih belum bisa ikut ibadah online Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga kasih hikmat sama mereka, biar apa yang kami dapat hari ini kami boleh share lagi Tuhan ke teman-teman kami. Thank you Tuhan Yesus, biar hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman semuanya siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita yang menjadikan engkau terus naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Jika engkau melakukan perintah Tuhan yang kau dengarkan pada hari ini, pulanglah
Terimalah berkat yang sempurna datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setelah kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.